Bocor terus, diduga 1,3 M, iya 1,3 miliar data kartu SIM bocor di forum gelap. Kemarin data PLN, terus IndiHome, terus katanya nggak ada yang bocor kok. Tapi pas dicek datanya setelah rapat koordinasi, Senin 5 September, datanya tidak sama. Tapi ada beberapa data yang mempunyai kemiripan yang sama. Kominfo, kami tidak punya aplikasi buat nampung data registrasi. Tapi Menkominfo memberikan saran yaitu 1 jaga NIK, 2 ganti password. Lah, emang kayak gitu doang cukup. Halo sob, balik lagi nih bareng saya Radit. Dan kali ini saya nggak sendirian nih, saya ditemenin sama Randy. Kali ini kita masuk ke segmen baru nih, yaitu Pantek. Wih, apa itu Pantek? Pantengin teknologi. Jangan lupa intro dulu. Oke, langsung aja ke intinya ya. Kenapa sih dari kemarin tuh banyak banget data-data yang info-info gitu yang bocor-bocor gitu. Kalau dicek di internet tuh banyak banget beritanya. Coba deh, menurut lu Ren, gimana tanggapan lu? Yang mana dulu kayak data PLN kan tadi ada tuh data PLN, data IndiHome atau yang data 1,3 miliar itu. Aduh, ngeri. kita mulai yang dari berbahaya dulu ya. Dari yang 1,3 M aja dulu ya. Oke. Oke, gimana tanggapannya gimana nih? Kalau menurut saya sih ya gimana ya? Bisa-bisanya ya sekelas Kominfo gitu. yang Iya. itu menteri loh, menteri komunikasi dan informasi, Nah, bisa kebocoran data-data apalagi itu datanya data penduduk lagi gitu kan. NIK dan nomor telepon yang bocor. Padahal 2017 tuh gue baca beritanya, pas saat di 2017 tuh si Kominfo itu minta kita buat daftarin nik kita ke nomor telepon dan dijamin oleh Kominfonya kita bakal tenang dan aman gitu. Nah, gitu. Nah, kalau ya gimana ya? Kan itu 2017. Oh iya. Iya, aduh. Sudah lawas gitu ya. Iya, nah sekarang kan kejadian tuh ya kan 1,3 miliar kejual di forum gelap masalahnya, woi. Bocor Bocor banyak soalnya. Itu 1,3 miliar itu hampir mungkin penduduk Indonesia aja cuma 320 sekian gitu. Nah iya, berarti itu kemungkinan besar ada yang ngeduplikat kah atau bahkan yang Kan seorang tuh kadang-kadang ada yang bisa sampai punya dua nomor, 3 nomor jadi gitu. nah iya. Bisa aja jadi kayak kemungkinan besar si 1,3 M itu gara-gara si penduduknya pada punya nomor 2, nomor 3 gitu-gitu. Nah ya, terus kan kemarin juga tuh sempat heboh tuh IndiHome, si IndiHome itu punya yang namanya tracker. Apa tuh tracker apa tuh? Tracker. Baru baca nih. Punya tracker di websitenya. Jadi ya data-data history pelanggan itu yang browsing itu sempat ketangkep juga tuh, masuk. Bahaya tuh. History. Wah, history. Nah, siapa nih yang belum hapus historinya? Hapus. Hapus, bro. Bahaya. Sebelum ya. Takutnya nanti bocor lagi. Aduh, ngeri. Bahaya ya. Oke, lanjut. Bahas apa lagi? Udah ini diam gitu doang. Enggak lah. Nih, kalau semisalkan bisa bocor kayak gitu, yang sebenarnya yang lemah itu di sistem pertahanannya kan? Setuju. Atau mungkin dari sistem si database itunya sendiri. Nah, terus kemarin juga Kominfo sempat bilang kami gak punya aplikasi buat nampung data registrasinya. Nah, kok bisa gitu? Kok bisa? Dan malah nyaranin cuman buat jaga NIK baik-baik, cuma ganti password. Hah? Ya, itu mah udah dua kayak doang gitu. Udah kayak apa ya? Pengetahuan umum lah gitu. Nah, iya. Aja dulu, bro. Oke, lanjut kita bahas tadi, break dulu adan bro. Jadi ya hargailah. Oke, sebelumnya setelah ya 1,3 M itu masih baru-baru, masih hot lah ya, masih panas-panasnya lah. Nah, terus ya kemarinnya juga IndiHome ya datanya bocor terus disebar dan ya diperjualbelikan. Nah, yang parahnya itu IndiHome itu dia tuh masang tracker di website penggunanya. Jadi kayak browsing history kita tuh ya ada di sana, kayak situs-situs yang bekas kita kunjungi gitu.
Nah, yang lebih parahnya Situs lah. apa tuh? Nah, itu. Lanjut. Nah, terus setelah itu ada di dalam itu tuh ada apa ya? Nama, ada nick. Terus ya itu situsnya. Oh, iya. Wah, parah banget. Nama, nick sama situs yang pernah kita kunjungi. Pokoknya apapun history kita nge-browsing lah. Iya. Lebih parah nih, aduh. Dan ya yang di screenshotnya itu di apa ya, di Twitter kalau nggak salah, nggak tahu lupa lagi Twitternya, Twitter siapa. Di situ ada ya situs ya tau lah beraku. Apa ini nggak tahu sih Ali. Ya sialan. Nah terus dimintai pertanggungjawaban, dan ya ke Meninfo juga pernah bilang dan minta gitu ke IndiHome katanya buat matiin ya. Si trackernya itu. Iya, trackernya itu. Tapi enggak. Dan akhirnya kebobolan. Mantap emangnya. Pilihan yang tepat dan bijaksana. Mantap. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi nih, sebelum IndiHome nih. Ini ada lagi nih, kasus lagi. Bocor-bocor lagi nih. Nah, ada lagi itu apa ya? Dari apa ya? Kalau nggak salah itu dari PLN, Bro. PLN. Iya. Kenapa nih ngebocorin tagihan listrik? Bukan. Apa? Nama sama nick lagi. Nama nick kenapa sangat populer nama dan nick ini ya, dijual-jual gitu ya. Terus sebenarnya si nick itu ya kalau diperjualbelikan, terus ya kata Menkominfo ya cuman suruh jaga nick baik-baik. Terus fungsinya si KTP itu kalau bisa di scan juga kan percuma gitu, Bro. Untungnya bukan di Indonesia, di negara konon. Oke, udah. Lanjut. Sampai mana tadi teh? Nama sama nick. Sama nick. Yang bocor sama PLN. Nah, ya. Itu datanya data pelanggan, Bro. Sebanyak 16 juta. PLN tuh ya. Iya. Nih, PLN kita breakdown dulu. PLN 16 juta. IndiHome berapa? 26. Menkominfo 1,3 miliar. Jumlahin lah tuh, kalau jadi duit lumayan tuh asli dah. Kalau itu bukan data tapi duit mah enak sih. Ya, makanya kan dijualnya di situs forum. Oh, biar jadi duit juga ya buat. Lanjut. Oke, lanjut nih. Jadi kalau kita pinter ya orangnya, sebenarnya kejahatan apa ya, cyber itu macem-macem. Banyak banget. Kayak hacking. Ada hal ini ya. Kayak udah terbiasa lah itu mah. Nah iya kan, kayak hacking, terus pencurian data, phishing kah, yang dari link. Terus ada lagi tuh yang dari malware, dari software kan itu juga termasuk tuh, sama ada yang namanya ransomware. Nah, ransomware semua itu kejahatan yang apa ya, kriminalitas yang kayak gitu tuh semuanya bisa jadi duit loh, dengan cara yang emang nggak tentu semua orang bisa. Jadi cuma hanya orang-orang tertentu lah. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya lebih pintar pemerintahan apa orang-orang yang nyuri itu. Terus sebenarnya banyak sih yang perlu dibenahi sebenarnya. Yang perlu dibenahi itu sebenarnya banyak. Yang pertama itu seharusnya yang perlu kita edukasi lebih awal. Lebih awal. Diri kita sendiri. Nah, terus baru masyarakatnya. Nah, iya. Sebenarnya kalau kita bisa ngedukasi masyarakat sama diri kita sendiri, ya kita juga gak bakal kena tuh yang namanya kecurian data kah, atau kena virus kah, atau kena phishing, atau kayak hilangnya uang. Ya asal kitanya kayak itu juga harus saling mengedukasi lah sesama masyarakat. Kayak emang itu tuh hal yang bikin apa ya, kayak apa. A few moments later. Kalau cuman kayak ganti password lah,
ganti password jaga nih ya kayak itu emang udah kebiasaan kita lah, itu membuat kitanya menjaganya kitanya udah menjaga, nggak dijaga nih sama yang punya data-data tersebut. Nah iya itu jadi kayak kita wah bocor lagi. Emang semurah itu kah data-data kita bisa sampai kebocoran gitu? Setipis itu kah si website yang ya, bisa si database-nya bisa sampai dibobol itu kan kayak gampang banget. Nah berarti gampang banget kan, harusnya kan namanya Menkominfo, harusnya kan lebih tahu lah, lebih jaga-jaga lah ya harusnya. Nah gitu, apalagi kan ini datanya data penduduk gitu. Nah yang penting banget aduh, penting banget buat dijaga kan, siapa tahu dipakai buat pinjol kah atau apa gitu ya. Nggak tahu kan begitu tagihan nelfon, Bu, ini tagihan atas nama ini aduh apa saya tidak pernah ini terdaftar Bu, aduh nggak tahu. Nah kan nggak tahu kan gitu ya. Iya, soalnya kan kita orang awam gitu. Iya. Pasti yang dimanfaatin juga yang rakyat yang kecil gitu. Iya. Kayak yang kita juga yang kena gitu, yang terkena imbasnya. Nah gitu. Nah jadi sebenarnya ada beberapa cara yang mungkin bisa buat ngamanin data-data kita gitu supaya meminimalisir lah ya. Iya, meminimalisir. Kalau kebocoran database itu udah bukan ranah kita lah ya. Kita bukan yang punya gitu, kita mah sebagai ya rakyat kecil. Iya kan, kalau ngikutin saran atau dari tips Menkominfo itu kayaknya kurang worth it lah, kayak useless banget. Ya sebenarnya ada beberapa cara gitu buat ngehindarin yang namanya pencurian data. Yang pertama itu mungkin kita itu bisa kita ngadain yang namanya siklus pergantian password. Siklus pergantian password ya. Nah iya, kurang lebih itu kalian harus punya minimal ya, jangan gunain password yang emang udah umum digunain, kayak password yang singkatan nama 123456778. Nah, password wifi siapa tuh? Nah iya, saya. Oke. Nah kan kalau kayak gitu kan ya orang-orang juga kan sering pakai tuh. Jadi gimana ya? Gampang, umum banget gitu. Jadi kayak kombinasi singkatan nama sama tanggal lahir. Aduh, itu mah parah banget sih. Ya pasti orang-orang juga tahu. Nah terus sekarang itu jangan pernah pasang biodata yang kayak nyantumin tanggal lahir kah, tempat lahir kah, atau tempat tinggal kah, atau apa gitu. Nah itu jangan pernah kalian publikasiin ke jejaring internet. Karena apa? Karena bisa aja satu oknum yang emang memanfaatin hal tersebut gitu buat ngerugiin kita gitu. Paham lah kalian juga. Kayak nggak tahu Nah, lanjut. Terus udah gitu ya, udah ganti password nih. Apalagi nih sebelum itu. Nah, kalian pahamin lagi yang namanya kejahatan cyber tuh. Kan ada banyak banget sih sebenarnya. Kayak yang tadi kita bahas tuh, kayak hacking, phishing. Nah, itu kan udah umum tuh kan, banyak kayak yang nyebarin ngeblast atau ya tiba-tiba ada yang ngechat ini siapa gitu, gak tahu kan link hadiah. Nah harus mencet link biar dapat hadiah 20 juta kan. Iya, padahal itu data-datanya diambil. Nah iya ya, ujung-ujung kan pasti suruh ngisi data pribadi. Nah itu yang harus kalian cegah. Terus apalagi sih sebenarnya setelah itu kayaknya masih banyak deh cara yang meminimalisirnya. Cara yang bisa untuk meminimalisir data-data bocor lah gitu ya. Iya. Selain dari itu mungkin mokat. Yang ini masih ada. Oke, kita pindah ke kamera yang ini karena yang kamera itu sudah mati. Oke, lanjut nih.
aktifin autentikasi yang namanya. Oh iya, yang two autentikasi. factor. Yang dua faktor itu tuh. Dua faktor autentifikasi. Nah, iya, terus kalian jangan sering-sering deh yang namanya gonta-ganti nomor tuh. Nah, siapa nih yang aduh yang sering banget tuh yang gonta-ganti nomor, tiap abis kota ganti nomor, beli lagi. Kayak dulu tuh kayak setiap mau isi kuota ganti nomor. Jadi kalau buat kuota tuh ada nomornya sendiri. Nah, ya jadi nanti tuh kalian satu nick itu kekumpul, tapi di dalam itu banyak nomornya. Jadi itu kan. Nah, itu penyebab yang bisa sampai 1,3 M bisa jadi dari itu kan. Iya, nah itu. Satu nick bisa sampai 2 sampai 3 nomor kan nggak tahu gitu kan. Iya. Ya meskipun nomornya gak aktif yang udah di recycle, tapi kan nanti tetap ada di sana tuh jadi ada ada orang baru deh gitu kan. Udah nomor itu. Ya, jadi si nick itu jadi bertumpuk di nomor itu. Ngerti ya? Aduh. Terus kalian kalau bisa tuh jangan sering-sering deh buka-buka situs yang emang nggak perlu dibuka gitu. Kayak mencurigakan lah, jangan dibuka lah kayak situs. Lanjut. Lanjut. Nah kan karena ya tau lah kalau di situs-situs yang emang nggak aman itu kayak dari kredensialnya itu kan di kredensial itu ada tuh yang namanya cookies sama kita accept the cookies gitu. Iya, nah itu kan accept the cookies itu kan buat ngakses yang namanya database pribadi yang lain kayak yang ada di laptop itu bisa keakses sama yang punya websitenya. Nah itu yang bahaya. Hati-hati, jangan langsung asal accept aja gitu kan. Iya, baca dulu. Webnya apakah webnya terpercaya atau enggak kan? Kita nggak tahu kan. Soalnya sering tuh banyak kalau kita buka situs-situs yang emang nggak legal, ya ilegal lah intinya, pasti kayak gitu. Nah jadi kalian harus hati-hatinya ya di situnya. Harus pintar-pintar berselancar di internet lah. Jangan sesukanya, jangan sembrono lah. Kita juga nggak bisa nyalahin sepenuhnya ke Menkominfo juga sih. Kita juga harus hati-hati. Tapi ya itulah ya. Oke, lanjut tuh. Oke, mungkin segitu doang sih Dit dari saya malah. Ya, inti videonya ya data bocor lah ini mah. Aduh. Ya, soalnya kalau dihitung-hitung banyak juga gitu. Enggak sedikit sih. Ya, meskipun katanya setelah rapat gak ada gitu bocornya bukan dari kami. Tapi datanya ya sama tapi gitu. Punya mirip-mirip lah. Nah kan kalau mirip-mirip kayak gitu ya otomatis lah berarti emang data penduduk kita yang bocor itu. Terus kenapa sampai bisa nggak ada aplikasi buat nampung data registrasi itu? Nah, malah kan harusnya kan Menkominfo itu yang lebih update kan harusnya daripada kita harusnya. Gimana sih katanya mau ngerencanain search engine baru gitu ya, kayak gini aja data bocor. Aduh. Bahaya banget tuh lah, tau lah. Kali terus dijualin kan. Jual lagi. Parah sih. Butuh. Ya, lanjut. Closing aja. Closing. Kan daripada nanti ada tukang apa ya? Tukang cilor sekarang bukan tukang bakso. Tukang cilor. Karena cilor lagi naik lagi nih. Namanya tukang cilor, tukang tahu bulat. Nah, ya kita mah cuman di sini ya cuman ngasih pendapat aja. Iya. Kan advice dari kita lah ininya mah. Iya, enggak terlalu enggak niat menjatuhkan atau apa, kita cuman kayak kecewa aja kok bisa gitu. Sebagai penduduk di negara ini gitu kan. Bisa-bisanya sering banget tuh kebocoran data-data penduduk, apalagi yang bocornya itu nick sama nama lagi. Nggak cuman sekali dua kali loh ya. Iya. Kalau sekali dua kali masih kayak oke lah berarti ini kelalaian lah, walaupun tidak bisa diokekan juga. Tapi ya masih oke lah kalau sekali dua kali
Ini udah berkali-kali nggak bisa diokekan juga dong. Ya terus sumber-sumber yang kita gunain itu buat di video video kali ini tuh ya banyak referensinya, kayak dari CNBC, CNN, ya berita-berita terpercaya lah itu. Percaya lah, lebih terpercaya daripada lanjut. Iya. Kamu yang membersih dulu. Jadi apa ya? Kita mah cuma beropini, terus mengekspresikan kekecewaan kita. Terus ya kita juga kan sebagai seorang yang emang kita masih muda, dan ya kita juga nggak terlalu tertinggal zaman, jadi ya tahulah update teknologi itu gimana. Jadi kita juga ngasih edukasi lah ke kalian. Jadi mohonlah mungkin bisa dipahami gitu, kayak yang ngaktifin yang namanya autentikasi 2 faktor, jangan tampilin data pribadi kalian apalagi sampai dipajang di sosmed. Nah terus terus jangan sering gonta-ganti nomor, terus jangan gunain password yang emang umum banget digunain gitu. Terus kayak kalian harus ngikutin tuh yang namanya perkembangan zaman itu gimana. Terus kalau bisa orang tua kalian itu edukasi juga, jangan sampai kalau orang tua kalian nanyain ke kalian gitu, kalian malah diacuin, itu gak baik. Malah scroll TikTok aja terus, orang tua nanya diacuhin, parah banget. Jangan. Soalnya meskipun orang tua kita itu kayak kehitung gaptek lah, tapi jangan peran kita tuh yang kita yang lebih tahu, yang ngajarin ke orang tua kita. Iya. Jadi jangan sampai orang tua kalian nanti nanya-nanya, ya kalian acuin, ujung-ujungnya orang tua kalian gaptek lagi dan ya bocor lagi. Kan gak lucu gitu kan. Oke lah, kita tutup aja kali ya, daripada makin berbahaya gitu ya, makin kesini, makin kesana, makin kesini, makin kesana. Ya kita akhiri aja lah segmen untuk kali ini, yaitu segmen apa? Pantek. Pantengin teknologi. Mas apa itu? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. And see you next time.